Yang lucu sih menurut gue, banyak orang di Indonesia itu berharap mereka nggak akan pernah sakit. Iya, iya nggak sih? Gue tuh bingung. Oke. Ya bingung juga kan gitu. Maksudnya ya, apakah kamu cenayang gitu? Kamu bisa melihat the future atau gimana gitu? Kadang-kadang gue bingung juga tuh. Iya, gitu. Jadi ditawarin terus mereka ya ngerasa belum perlu kalau belum sakit. Halo, gue Fiona dan balik lagi dengan Life Talks hari ini. Dan kita akan berbicara dengan Devina, kenalin, dan juga Mariska. Kenalin dulu ya, aku host hari ini. Nama aku Fiona, tadi udah aku sempat mention. Dan aku lulusan Bachelor Degree Banking and Finance dari Monash University di Melbourne, Australia. Boleh kenalin dulu, Devina? Halo, aku Devina. Aku lulusan dari Santa Clara University di California, and major aku Bachelor of Finance. Oke, dan aku Mariska. Aku dulu graduated dari University of California Irvine dengan degree of Psychology, Bachelor of Science. Oke, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja ya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang memotivasi kalian untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri nih? Kan sebenarnya udah nyaman di luar negeri. Kenapa sih kalian itu decide untuk balik gitu? Ada reason? Jujur kalau gue keluarga, gue diharuskan balik ke Indonesia. Kenapa mau dikawinin? Kayaknya kalau nyokap gue mikir biar deket sih sama keluarga. Jadi kalau misalnya nanti dia mau ngeliat cucu, nggak usah pakai terbang berapa belas jam gitu kan, naik pesawat gitu. Oke, kalau Mariska? Kalau gue sendiri mungkin sama ya tadi part kayak yang Devina bilang. Tadinya gue nggak mau balik sama sekali karena kan gue juga pindah ke sana udah dari kelas 9 yang dari kecil. Jadi gue merasa kayak aduh, Indonesia tuh macet ya kan. Nah tapi part of it ada 2 reason mungkin ya. Satu gara-gara my parents juga suruh gue balik ke Indonesia untuk lanjutin family business. Dan yang kedua memang gue pacar gue juga pasti pulang for good, yang lucu sekarang adalah suami gue sendiri gitu. Jadi akhirnya gue pulang for good. Oh, gue agak mirip sih sama lo sedikit. Gue at that time sebenarnya udah kerja di banking industry di Australia. Cuman balik lagi si pacar ini yang waktu itu, yang which is sekarang suami gue, dulu tuh dia balik ke Indonesia karena pengen bisnis. Dan menurut gue dari situ pun ya udah akhirnya kan gue ngikut dan berasa kayaknya kalau memang mau kaya harus di Indonesia deh. Setuju. Menurut gue ya. Itu yang nyokap gue selalu bilang juga nak. Iya, sama. Ya kan, karena kalau misalnya kerja kantoran, kerja di sana mau sampai kapan gitu. Betul. Sedangkan di Indonesia tuh orangnya kaya-kaya gitu. Ya. Mungkin pada bilang kayak di luar negeri tuh kalau lu mau mediocre living yang kayak udah kerja balik, kayak udah lu santai-santai aja, mungkin di sana tuh perfect gitu ya. Tapi kalau Indonesia ya work-life balance ya sebenarnya di sana kayak mau santai chill bisa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, bagaimana pengalaman kalian kuliah di luar negeri ini membantu pandangan kalian terhadap bisnis dan karir di Indonesia? Mungkin berat ya pertanyaannya. Iya, berat ya gitu. Cuman pengalaman pendidikan di luar negeri, yang namanya juga kita ke negara orang lain ya, pasti kita semuanya sendiri kan, orang tua, keluarga semua di Indonesia gitu. Jadi kita dipaksa mau nggak mau di sana tuh untuk mandiri, benar kan? Betul. Nah, jadi karena misalnya kita udah mandiri di sana, dan juga yang gue suka dari sana tuh guru-guru gue itu actually beneran profesor, dan actually mereka punya bisnis. Oh, gitu. Bisnis sendiri? Iya. Either mereka punya bisnis sendiri, kalau enggak ya misalnya kalau lawyer ya beneran gurunya pernah practice lawyer gitu. Jadi menurut gua nggak cuman belajar teori ya, jadi mereka juga udah punya pengalaman yang real gitu. Experience-nya sendiri ya. Kalau Mariska apa nih? Kalau menurut gue yang tadi Devina bilang juga benar banget ya, mandiri tuh merubah kita banget yang pernah sekolah di luar negeri tuh untuk jadi mandiri. Yang apa-apa di Indonesia mungkin mungkin ada ART ya kan, kita dibantuin apa-apa. Di sana tuh benar-benar sendiri. Dan mungkin satu dari perbedaan dari pendidikan dan bisnis di sana tuh to make you difference than anybody else tuh lu harus jadi top of the lain lah di sana untuk bikin lu menjadi suatu
posisi yang menonjol gitu, di posisi di suatu di suatu company gitu ya kan. Sedangkan maksudnya di sini tuh banyak banget opportunity di mana anybody can do something gitu, bisa bikin bisnis sendiri. Kalau di sana lebih kayak ke by the law, kayak benar-benar ke structure banget lah gitu. Jadi yang tadi kita bilang lagi, opportunity di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan di sana. Di sana, betul. Nah kalau gue sendiri sih sama sih ngerasainnya beneran ya. Kayak dicemplungin ke sana sendiri, harus survive, apapun itu, gimana pun itu caranya. Betul. Dan gak ada orang tua yang ngebantuin, kayak maksudnya by phone doang dan segala macam. Dan di situ membentuk mindset kita menjadi lebih kayak open minded, lebih bisa bekerja gitu ya. Tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Iya. Intinya lu kalau misalnya nggak beresin rumah ya kotor gitu. Lo yang tidur di situ sendiri gitu. Jadi apapun intinya selalu semua yang lo kerjakan akan ada konsekuensinya gitu kan. Nah terus berikutnya tantangan terbesar nih yang kalian hadapi waktu beradaptasi kembali di lingkungan bisnis Indonesia. Waktu lu pertama balik itu ada shock culture nggak sih? Kita kan ngomongnya gitu ya dulu ya. Kalau gue sih shock banget kayaknya. Shock banget. Masih belum terima. Shock banget. Soalnya dia lama di Amerika ya. Gue di Amerika itu 11 tahun ya. Oh ya lama. Iya, terus kayak macet di Jakarta tuh luar biasa banget kan. Dan gue inget banget pas gue pertama kali Forgo tuh lagi macet tuh lagi luar biasa banget. Dan waktu itu gue lagi magang di TBC Matupang. Bayangin gue tinggal di Jakarta Barat, kesana bolak-balik, astaga, pulang kantor tuh bisa 3 jam gitu. Kayak kangen. Dan mungkin weathernya juga ya. Weather sih. Gak usah jauh-jauh, gue dulu ngantor di Sudirman. Rumah gue di Taman Anggrek dulu. Itu aja kalau rush hour pulang itu 2 jam. Iya. Makanya dulu gue gak pernah pulang. Gue selalu telepon siapapun itu yang ada di daerah situ, gue mendingan gue samperin. Iya, betul. Kalau gak buang waktu kan. Iya sih, benar. Sama work ethic gak sih menurut gue? Kayak kalau di sana tuh orang kerja cepet, gitu kan. Kalau gampangnya kayak misalnya kita lagi di toko atau di supermarket. Kalau di sana orang ya satset gitu kerja, fokus, very efficient and professional ya. Professional and efficient. Kalau di sini bisa ngobrol dulu sama sebelahnya gitu. Gue yang kayak ini gue nungguin nih lama ya. Iya. Itu sih. Iya benar sih. Kalau gue malah nggak terlalu shock banget sampai gimana sih ya. Karena kalau misalnya in terms of kerjaan gue hampir sama lah, profesional di sana sampai di Indonesia juga sama-sama di bank waktu kemarin gitu. Dan gak selama macem gue paling kuliah dan kerja tuh 5-6 tahun lah in total gitu loh. Jadi terus masih sering bolak-balik Indonesia ya. Karena kan dekat ya Australia itu. Enak Masih bisa setiap summer, setiap liburan gue pasti balik. Iya. Jadi ketemu teman-teman. Jadi adaptasinya sebenarnya nggak susah. For me masih normal lah ya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya, menurut kalian nih, pelajaran atau keterampilan apa yang kalian dapat di luar negeri dan bisa dibawa ke Indonesia untuk bisa sukses di Indonesia? Ada kayak tips atau menurut lo apa sih yang lo ambil? Ini nggak ada hubungannya sama sekali. Cuman pengalaman yang paling berkesan buat gue adalah nyuci wajah sendiri. Iya sorry, nggak ada hubungannya. Cuman kalau pengalaman dari sana itu sih, ya kan lebih tanggung jawab sama diri sendiri, open minded ya. Karena dengan kita ke negara orang, udah pasti kita ketemu sama orang yang backgroundnya beda-beda. Especially kita di California, ya kan itu melting pot orang sering bilang ya. Jadi orang dari berbagai macam negara itu datang ke situ untuk belajar, untuk bekerja, untuk pindah, itu macam-macam. Nah dari situ aja kita udah bisa belajar gimana cara kita handle different types of people, gitu. And ya I think itu adalah pelajaran yang lumayan valuable karena kita di lingkungan kerja juga kan kita ketemu banyak orang ya. Especially kayak kita gini, kita ketemu banyak orang gitu loh. Dan jadi kurang lebih kita bisa lebih aware lah dengan perbedaan itu dan lebih bisa handle orang-orang itu beda-bedanya gimana. Di Indonesianya. Kalau mungkin gue tambahin dikit ya. Kalau dari gue sendiri mungkin yang gue ambil dari gue sekolah ke luar negeri itu adalah networking ya. Karena kita kan juga di Indonesia, balik lagi di US, di Australia itu kan pasti
ketemu pasti kita nyari orang yang similar sama kita dong. Ini dari Indonesia juga ya gitu ya Betul. kan. Nah dari situ adalah dimana menurut gue kepake banget untuk networking. Kita ketemu orang-orang yang mungkin ya dari kota yang sama ya kan, dari betul. mungkin dari ya kita ketemu yang mungkin satu Indonesia tadinya nggak mungkin ketemu mereka gitu, ketemu di negara asing dan jadi lebih ada rasa kekeluargaan dan lebih dekat juga gitu begitu pulang for good ke Indonesia, jadi kayak jadi lebih dekat lah gitu. Temannya Jadi, banyak ya, networking lah ya. Bener sih. Ya menambah teman dan networking lah. Iya. Gue Juga berasa sama sih kayak waktu SMA. Sebenarnya gue merasa kayak di dalam bubble yang masih baik-baik kan, kita paling ruang lingkupnya situ-situ doang ya. Iya, Kayak misalnya gue di Kelapa Gading gitu ya, Iya. di Jakarta Utara. Ya mainnya beli situ. Iya, Gue benar. jarang loh ke pusat, maksudnya sampai ke selatan gitu, ketemu sama orang-orang itu kayaknya belum seterbuka itu sejak kita dari SMA. Nah tapi di uni ini menurut gue is the best sih dari itu perjalanan hidup gue. That's the moment where you make friends, Yes. ya kan, lu grow up, ya betul. Orang dari berbagai tempat dan memang tadi dari personality-nya tuh beda-beda. Iya. Tapi kita punya satu tujuan yang sama actually. Benar. Kayak oke, kita merantau bareng, terus kita yang penting kita sekolah, kuliah gitu kan. Iya. Lulus. Penting. Spring break, holiday ya kan, Iya. kayak enjoy your life dan kayak Enjoy ya? enjoy Iya. ya, nggak usah mikirin, nggak ada pikiran Iya. beban untuk kayak Terus kalau belajar di library bareng-bareng Iya. gitu Iya. loh. Ya pokoknya semuanya merasa senasib, makanya kita itu cukup deket ya antara semua orang Indonesia. Bahkan waktu kita balik ke sini pun, ke Indonesia pun, kita juga masih ketemu-ketemu. Iya. Makanya networknya juga jalan gitu. Yes. Sama kalau menurut gua, ya itulah, kita selama ini nggak pernah ditempa untuk hidup kayak dalam arti dari nol banget. Semua ngurusin sendiri, semua ini. Yang Betul. penting ya harus cuci, ngepel dia. termasuk ya itu paperwork ngejain kayak utilities, Iya. paperwork sekolah Iya, itu membangun banget, dimana kepake banget loh gitu. Kayak pas pulang ke Indonesia kayak I know what to do, kayak orang misalnya kita punya karyawan gitu ya bilang ini belum ini gitu, kayak contoh deh sesimpelnya aja ya, kita kan di sini juga udah married ya, kita berumah tangga gitu, yang tadi nyuci baju sendiri, ngosek WC sendiri ya kan. Kalau misalnya ART di rumah kita bilang, Bu ini nggak bisa clean, nggak mungkin. Iya. Saya pun pernah ngosek WC Iya, gitu. bener. Saya tahu itu bisa bersih gitu, jadi nggak ada alasan lah intinya. Jadi kita lebih tahu, lebih we've been there, Bisa, been there iya, done been that there. gitu. We know that it can be done gitu. Iya, gue waktu itu juga part time di restoran. Bawa piring banyak. Iya. Sekarang udah bisa bawa piring banyak, gue bangga gitu loh kalau kemana-mana. Restoran Padang gitu ya. Iya, beberapa piring gitu. Kayak kita memang pernah ngelakuin itu Iya. semua gitu. Dan ya itulah, jadi bentuk mindset kita dari nol aja tuh bisa sampai sekarang pun ya pasti semua juga bisa dicapai gitu. Setuju. Nah, setelah kuliah nih di luar negeri, apa sih pandangan orang luar negeri versus orang Indonesia terhadap asuransi? Kalau kita masuk ke topik asuransi, dulu di Amerika gitu asuransi gimana? Kalau di Amerika itu asuransi penting banget. Karena Wajib kan, student itu wajib ya. Requirement ya. wajib, karena kenapa? Biaya medis di sana itu luar biasa tingginya. Banyak banget orang-orang di sana justru pengen punya asuransi, tapi nggak bisa bayar. Kebalikan ya. Iya. Kalau di sini punya uang, nggak mau punya asuransi. Kalau di sana orang justru berlomba-lomba untuk punya asuransi karena mereka tahu kalau mereka nggak punya asuransi dan mereka harus ke rumah sakit, udah Gak bisa bayar. bisa bangkrut. Bener ya. Kalau gua di Australia memang sama. Pokoknya pertama kita datang itu kita harus ada requirement yang student visa dan segala macam pun harus punya asuransi. Dan mereka di sana semua sudah paham akan asuransi. Jadi kayaknya mostly memang semua udah punya. Dan tapi di sana lucunya ya, bisa cover kayak gigi. Iya. Ada mata. juga kayak mata. Semua. Terus kayak misalnya lu keseleo dan segala macam tuh bisa, KRO aja juga bisa gitu. Ini agak berbeda sedikit sama di Indonesia. Tapi ya makanya mereka di sana udah paham banget. Dan pas gue pulang ke Indonesia, makanya gue mulai mencari asuransi sebenarnya. Langsung after Benar, forgot ya. langsung cari. Kayak baru mulai sadar, gila, loh gue selama ini tinggal di Indonesia kok gue gak punya asuransi ya. Oh iya. Gitu, kayak ternyata seperlu itu dan seenak itu waktu kita di sana. Gue soalnya pernah pakai sekali, memang student kayak ya
kecil lah ya waktu itu kenapa gitu lupa. Dan simple, gampang. Jadi ngerasa wah di Indonesia kayaknya butuh banget gitu. perlu Iya. gitu. Jadi makanya baru mulai nyari sejak di sini. Sedangkan ya kalau misalnya tapi orang Indonesia kayak merasa asuransi itu stigmanya jelek ya kayaknya di Iya. sini ya. Jadi kayak mereka tuh lebih kayak asuransi penting nggak penting ya, malah nggak penting gitu. Tapi sekarang ya it's amazing ya how kayak dari generasi ke generasi itu sekarang orang lebih melek tentang Lebih asuransi. paham ya. Iya. Yang lucu sih menurut gua, banyak orang di Indonesia itu berharap mereka nggak akan pernah sakit. Iya. Iya nggak sih? Gue tuh bingung. Oke. Ya bingung juga kan gitu. Maksudnya ya apakah kamu cenayang gitu, kamu bisa melihat the future atau gimana gitu. Kadang-kadang gue bingung juga tuh. Iya, Kayak gitu, jadi benar-benar. ditawarin terus mereka ya ngerasa belum perlu kalau belum sakit gitu kan. Betul. Iya. Iya bener, banyak banget ya. Mm-mm. Ya makanya konsepnya tuh salah. Makanya waktu gue juga di Indonesia ya gue berasa kayak harus banget mengedukasi orang. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ya nggak apa-apa. At least Iya. my part udah beres. Iya, Karena betul. menurut gue ini penting gitu loh. Tapi kita semua orang setuju. punya pemikiran masing-masing. Iya kan bener kita sebenarnya cuma pengen bantu mereka Edukasi. doang kan dan Benar, edukasi benar. gitu. Gitu. Nah, terus pandangan kalian nih tentang industri asuransi di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya asuransi. Tadi kita udah cerita banyak kan ya. Terus langkah apa sih yang kalian akan ambil untuk mengedukasi pasar? Biasanya seperti apa sih? Yang pertama pasti kita harus punya knowledge. Iya kan? Kalau kita mau edukasi ya kita juga pertama harus teredukasi dulu. Betul. Makanya kenapa ya itu kita Senin Sabtu ya kita Training training banyak ya. Iya kan? Makanya kayak orang bilang ya lu sibuk banget sih ngapain sih? Ya untuk ngebantu kalian ini loh Iya, ya kan betul, biar betul. kita tuh bisa selain bisa edukasi kita bisa beneran bantuin orang gitu loh. Terutama keluarga kita sendiri Betul, sama orang-orang yang ada di betul. sekitar kita. Tapi itu Gitu. yang paling penting sih menurut gue. Kita nggak mungkin ya dari seorang Mariska, seorang Fiona sama Devina bisa langsung ngeproteksi satu Indonesia, Iya. ya kan bikin mereka aware tentang tentang asuransi pentingnya gitu, income protection. Tapi dimulai dari edukasiin orang-orang sekitar kita. Makanya the reason kayak LF Business ini luar biasa banget karena kan kita bikin networking, edukasi, duplikasi, di mana kita bisa merangkap dalam satu Mariska, Fiona, Devina dan semua orang banyak itu makin menjamur makin jaringannya makin banyak untuk mengedukasikan satu Indonesia gitu karena nggak mungkin dari dua orang doang bisa bikin aware satu Indonesia untuk punya Iya. proteksi itu. Betul. Kalau gue waktu itu dulu ya balik lagi, gue dulu masih di dalam bubble yang kayak sehat. Bersyukur kan lu salah Gua satu orang itu. sebenarnya ya. Makanya gue abis itu berpikir kok gue gak pernah punya asuransi udah 30 tahun gitu ya. Tapi mestinya bersyukur hidup belum ya. Iya. Maksudnya gak kenapa-napa dan segala Sehat. macam. Jadi tidak pernah berpikir sama sekali kayak mereka akan asuransi gitu ya. Tapi sejak join gitu, itu satu hal yang gue syukurin, gila ternyata gue hidup baik-baik aja, bagus loh. Iya. Ternyata di luaran sana yang sebenarnya gue kemarin tuh merem mungkin nggak ngeliat gitu loh. Iya. Umur kita muda aja tuh udah banyak yang Sakit. Jadi Sakit kita loh. di sini aja tuh benar-benar dimelekin juga ya Iya. tentang kayak kita aware gitu. Nah ini salah satunya kayak ya mission dari Alive ini juga Iya. itu sendiri kan gitu. betul kayak umur muda udah sakit. Iya. Banyak banget Banyak. loh, Sekarang banyak ya? Banyak banget. Nah, makanya gue bingung. Apa-apa autoimun. Semua Oke, autoimun deh. iya, autoimun oke lah gitu. Gila yang seumuran kita yang cancer, yang kena jantung Iya, banyak. exactly. Benar. Makanya kayak gue suka bingung kalau orang-orang bilang tuh gue nggak mungkin sakit, gila. Iya. Seumuran Iya, kita aja betul. udah sakit kritis gitu kan. Betul. Iya. Bukan maksudnya asuransi itu kita punya biar nggak sakit ya, Iya. enggak, ya kan? Sakit itu ya sebenarnya Tuhan yang kasih gitu Iya, ya. betul. Cuman Jaga. at least At kalau least duit lo sakit gak kekuras kalau Iya. misalkan lo Iya. sakit gitu dan yang nggak selama lo kerja ngeribetin keras. orang lain. Ya, Benar. Iya kan? Apalagi kita yang udah berkeluarga, gila. Kalau misalnya kita sakit terus sayang bayarin orang lain kan nggak Iya. lucu ya. Benar. Minta sama orang lain gitu. Iya. Duit sekolah anak kekuras gara-gara kita sakit gitu ya kan, Iya, kita nggak benar. ada yang pernah Nggak tahu ada yang gitu pernah kan tahu, sakitnya. betul. Mungkin kalau yang keluarnya cuman kayak biaya pengobatan 1 juta, 2 juta, 3 juta ya udahlah ya Iya. gitu. Cuman kan kita nggak pernah ada yang tahu tiba-tiba bil rumah sakit ratusan juta, MM-an itu yang Gue pernah loh ketemu orang, dia bilang gue nggak perlu asuransi karena orang tua gue udah siapin gue 4 miliar. Dia nggak tahu loh. Kalau Iya, misalnya iya. biaya Bisa perawatan ludes ya. itu
lebih dari 4 miliar. Iya. Ya kan? Iya. Serem ya. Kayak sekarang di Indonesia aja cancer udah bisa 1 M-an dalam setahun kan. Itu setahun loh. Setahun. Kalau berkelanjutan, Iya benar. Belum lagi kan harus kemo dan lain-lain ya. Makanya. Nah, lagi nih. Jadi caranya untuk mengedukasi pasar ya by mulut ya, sharing sama teman-teman semuanya ya. Gue juga gitu sih. Tidak memaksa tapi ya intinya kita sharing aja. Iya. Dan I think yang tadi Devina bilang ya, sebelum kita sharing dan edukasikan, kita juga properly kita mesti tahu knowledge-nya juga. Iya. Benar-benar full equipped with knowledge gitu, karena nggak mungkin kita sharing ke orang sedangkan kita sendiri pun nggak punya knowledge Iya, itu gitu kan. betul. Apa yang lo mau bagi ke orang gitu. Betul. Ya. Dan sebagai agen, nggak usah deh. Kita sebagai nasabah nih misalnya, lu lebih pilih agen yang pinter Bener. atau agen yang kurang pinter. Iya. Gitu aja simple kan. Betul. Makanya kita mendedikasikan waktu kita untuk ya training dan belajar supaya kita nggak salah juga kan informasiin ke orang gitu. Yes. Gue sendiri pun juga sebenarnya nggak nyangka kemarin dari Bachelor Banking and Finance masuk ke asuransi. Iya, gue juga. Semua kita dari different ini ya, apa namanya? Background ya, majornya Kita juga mirip, beda-beda. Oh, mirip lah. Ya, bisnis, masih finance. Ya gue gitu. psikologi juga kayak Nah, makanya dia paling bisa nih menghadapi orang-orang itu. Bisa chill. Bisa, iya. Cuman kayak gue juga di sini makanya kita kan kayak belajar terus ya. Ya. Otaknya kok jadi muter lagi kayak berusaha nambah ilmu lagi, even di bidang asuransi atau di bidang yang lain gitu. Iya, iya, Jadi biar kita bisa advice ke kliennya pun juga jadi lebih baik sih. Kalau orang Bill Gates aja sampai sekarang masih belajar, masa kita mau stop belajar? Siapa Iya, kita? Iya benar. Siapa kita? Siapa kita? Belum se-Bill Gates. Iya gitu. Iya. Nah, oke. Kalian yang sudah lulus dari luar negeri, ini pertanyaannya juga semua orang banyak yang nanya ya. Lu lulusan luar negeri, kenapa sih milihnya malah bisnis asuransi? Ya kan? Duit udah pasti. Kenapa memang duitnya? Karena bisnisnya ini oke, dulu background ya. Gue sempat ada satu waktu di mana gue tuh desperate banget. Gue sampai kayak mikir, gila ya teman-teman gue itu udah pada punya bisnis, udah kerja, sedangkan gue masih bingung, nggak tahu mau ngapain. Pengen mulai bisnis, tapi bingung mulainya dari mana. Benar. Ya kan? Karena kan gak ada mentor. Nah, terus waktu itu gue lagi hamil tuh, gue ingat. Teman-teman gue masih kelayapan, bingung dong ngapain di rumah. Terus sama si cousin gue diajak, udah lu ikut aja sama gue gitu kan hari Sabtu. Ya udah gue datang tuh, waktu itu masih di OB kan, masih BSP-nya masih onsite. Ya udah gue datang. Oh iya, gue denger, oh gila, gue lagi mau, oh gila, itu walaupun gue nggak ngerti ya, hah segitu gede, hah bisa 1 miliar per bulan gitu loh. Ya udah selesai, diajak makan, ya kan, terus ya udah suruh tanda tangan disodorin. Itu tuh berdua nggak sih? Lagi hamil lo ya, tapi lagi hamil. Iya, oh enggak, dia belum. Oke, iya gue duluan. belum. Ya, dia belum. Ya udah gue iseng aja tanda tangan, dibilang ya udahlah you have nothing to lose, benar juga kata gue, ya kan. Gue enggak, I have nothing to lose. Ya udah jadi gue ikut aja, gue coba. Dan ternyata setelah ngelihat hasil-hasil dari leader-leader orang-orang yang ada di Alive, bener. Dulu mah kita mana punya pikiran sih bisa dapat uang 1 miliar sebulan. Tapi begitu udah nyemplung dijalanin karena trainingnya juga intensif. Personal growth gue juga ada banget. Gue sampai suka bilang loh ke Gwen, gila ya, gue tuh di Alive gue belajar lebih banyak daripada gue dulu kuliah. Nah, setuju banget. Iya kan? Karena kuliah lu belajar teori. Iya, teori. Dan abis itu juga kayak lu nggak mau rencana mempraktekkan teori itu ke kehidupan lu kan. You just go to school just to graduate gitu ya kan. Bedanya di sini kayak ya you educate yourself to educate other people and make a living gitu. Jadi kayak lebih ada purpose-nya banget ya. Iya, dan menurut gue nggak akan ada di sini ngomong ke kalian, bisa ngomong kayak gini kalau gue nggak di live. Karena gue nggak akan tahu potensial gue bisa seperti apa ya kalau gue nggak di live. Jadi gue memang bersyukur ya. Jadi selain memang karena uang yang udah jelas banget, buktinya udah banyak banget, personal growth gue gila banget. Lalu satu lagi kita ngebantu orang-orang yang ada di sekitar kita, ya kan? Kalau kalian? Kalau gimana? Kalau gua kenapa ya ke asuransi? Karena
ya balik lagi, gue udah pernah coba di bank, gue udah pernah bisnis sendiri, buka franchise, gue pernah online juga, ya kan, dagang online sejak pandemi dan segala macam. Pernah menjadi ibu rumah tangga yang ternyata membuat gue menjadi gila karena dalam arti ternyata Fiona tidak bisa duduk diam. Tapi itu cukup lah, dalam arti 2-3 tahun gitu. Anak gue waktu itu masih kecil dan rentetan hamilnya. Jadi buat gue gak bisa kemana-mana juga. Nah tapi sejak gue masuk ke asuransi ini, awalnya memang juga cuma iseng-iseng, tapi gue merasa hidup. Dalam arti pertama, income semua masih nol ya. Tapi lu beneran dapat personal development itu. Itu setuju banget gue. Kayak lu ngerasa ya udah nggak apa-apa, memang di sini yang nomor 1 memang personal development dong. Kita kan nyarinya susah gitu di mana-mana, and it's free, banyak banget training kita yang bagus mengenai itu gitu. Tapi ternyata secara berjalannya waktu, income-nya juga nyata ya. Nyatanya luar biasa gitu. Bukan kayak dulu gue kerja di bank, bukan kayak gue bisnis sendiri dan segala macam. Mentornya juga ada. Sama gue merasakan adanya waktu yang fleksibel. Jadi jangan ngomongin kayak kita nggak usah ngeliat lah kuliah di luar negeri dan segala macam gitu loh. Ada beberapa yang nanya, gila lu degree-nya finance, kok asuransi gitu kan? Pasti lu ditanya kan? Ngomong dong. Asuransi kan finance loh. Cabangnya finance ya. Tapi itu makanya balik lagi ke stigma kan. Mereka kenapa mikirnya kalau harus apa sih? Mungkin harus jadi apa sih? Lulusan dari luar negeri kenapa lu do insurance? Why not? Iya kan? Pertanyaan adalah why not gitu. Kenapa orang mikir kayak kenapa kita nggak bisa join di sini? Karena yang tadi kalian bilang tuh benar banget, dari bisnis ini kita tuh kalau misalnya pernah dengar terms of ikigai itu adalah dimana lu tuh hidup lu di bisnis ini, kita tuh dapat semua aspek yang tadi lu bilang ya. Dapat dari kayak personal development, income acceleration ya kan, dan juga komunitas dan kayak purpose of living. Oke nih, sebelumnya mungkin yang tadi lu bilang kita kerja, lu kerja di bank, gue kerja di kantoran. Ya udah, kalian cuman do our day to day life gitu, pergi kantor pulang, nggak ada hidup. Iya benar. Iya, apa gimana ya cara mengutarakan? Kayak dulu gue nggak tahu tuh apa yang namanya mimpi. Iya, exactly. Ya kan, ya benar kata Icem, dulu kita 9 to 5 ke kantor, bangun pagi ke kantor, pulang udah capek, nonton TV bentar, tidur, bangun pagi lagi, balik lagi kayak repetition gitu kan. Mana ada dulu kita mikirin nggak ada. Kayak kita walking zombie gitu ya, kayak udah hidup just fleeting gitu, kayak nggak ada momen yang kita bisa purpose lah, we found a purpose here gitu. Betul. Nah sama gue juga satu lagi, gue senangnya adalah time-nya fleksibel sih. Itu nggak akan bisa dapet di manapun. Dan menurut gue, kita smart enough to choose that path gitu loh, kayak untuk mencari yang bisa fleksibel waktunya. Kita kan juga punya anak ya. Mungkin yang bisa relate nih ya ini ibu rumah tangga gitu ya kan, mungkin ya dan juga apalagi sekarang Gen Z juga pada mikirnya kayak ya work life balance gitu. We thankfully kayak found that here gitu ya. Iya, dan banyak yang bilang loh, gara-gara sejak pandemi ini semua orang senang karena ternyata dalam 1 week itu mereka udah mulai working from home. Mereka kan, kita udah mulai berubah nih kayaknya cycle-nya dan segala macam. Dulu kayak 9 to 5 dari Senin sampai Jumat. Sekarang mereka tuh dengan happy kayak dalam ada 2 hari atau 3 hari bisa kerja dari rumah. Ya kan, dan ya kita itu juga melakukan hal-hal yang sama, tapi nggak di depan meja ya. Kita jalan-jalan ketemu orang gitu loh. Nah, gue tadi setuju sama lo ya kan, punya waktu. Karena banyak bisnis di luar sana yang bagus. Kayak lu sebenarnya kerja korporat pun itu juga bisa menghasilkan ratusan bahkan miliaran rupiah per bulan. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau ngomong lu mau kaya, emang cuma hanya dari bisnis asuransi? Sebenarnya enggak. Lu apapun bisa asal lu kerjain yang benar. Tapi menurut gua yang mungkin di luaran sana itu jarang atau mungkin nggak ada adalah waktu. Setuju. Ya kan? Oke, lu di corporate misalnya, status lu CEO. Oke, gaji lu bisa ratusan juta. Tapi waktu lu juga lebih banyak yang terbuang. Ya kan? Lu berbisnis, kayak semalam gue baru dengerin cerita dari life partner juga ya, gimana dulu mereka merintis bisnis gitu loh. Itu ya benar-benar waktunya mereka juga nggak ada. Ya kan? Sedangkan kita di sini itu
oke, income ada, waktu juga ada Bener. sih, Betul. ya kan? Jadi Dapat semua ya. gitu. Dan mentor ada loh. Benar. Itu pebisnis itu. Bener. Waduh, bukan gimana ya. Lu kalau ada masalah tuh ngurusin semuanya dari A Setuju sampai Z. banget. Kalau tidak punya mentor yang bagus yang bisa ngebimbing dan dengan legowo kayak membimbing kalian gitu Iya. untuk menjadi sukses. Udah Susah. pasti itu trial and errornya banyak banget ya. Dan itu membuat- bisa buat bener. stres dan depresi. Iya. Betul. Tapi kalau di sini gue ngerasanya kayak semua orang help gue. Ingat ya Dan di kita nggak zaman-zaman sendiri. kita entrepreneur tuh kayak bener trial and error, barang mati, Iya. produksi semua Bener. kayak dan ini itu itu. Terus udah kayak harus solusi ini marketingnya gimana ya? Iya. Ini kok mati gitu ya, kayak harus ngapain Iya, puter otak iya, dan segala iya. macam, tapi mau nyari dari mana nggak tahu. Yes. Iya. Gitu. Dan hasilnya mungkin ya kadang memuaskan, kadang tidak gitu kan. Sedangkan ya di sini what you get adalah kalian mau lari pun di sini, mau stres apapun, ya hasilnya pun worth it. Worth it. Iya, sebanding ya. Sebanding lah. Jadi I ibarat think itu yang bikin kita juga kenapa ya passionate about this business adalah what you put into this business itu benar-benar worth it gitu. What you get here juga. benar-benar Tuh, dan worth kita it. sendiri masih bisa ngurus keluarga ya. Iya. Yang nanti kayak gue antar jemput anak juga Iya. bisa gitu. Attending alat Ada performance anak gitu kan. Itu sih. Jadi kayak ngerasa wow, di bisnis ini Iya. lu happy. tapi lu ngomong tadi performance anak ya, bener loh. Dulu di sekolahnya anak gue itu ada yang orang tuanya kerja. Kalau performance anaknya Nggak pernah nemenin datang. neneknya, Iya, kalau nggak iya, susternya iya, gitu. Betul. Sedih sih gue ngelihatnya Kita ya kan. tidak menyalahkan maybe mereka butuh ya dalam arti Iya. kerjanya sampai sebegitunya. Iya, gitu. sebenarnya Kita bukan yang mereka bersyukur, nggak mau iya, kan. Betul, Heeh. betul. Makanya, tapi ya balik lagi gue juga sharing selalu sama teman-teman gue kayak this business tuh seperti apa dan apa sih yang lo bisa dapat, lo bisa lihat gue nih kayak begini-begini gitu Iya. loh. Dan balik lagi income-nya itu besar. Tetap. Jadi worth it gitu. Itu yang membuat kita juga keep going, keep burning yang kayak Iya. oke. Dan gitu. kayak ngebantu orang itu beneran happy ya. Iya. Ternyata tuh misalnya ada kalau kepuasan tersendiri bisa membantu orang gitu Yes. ya. kan? betul, dan semuanya lancar kayak ternyata ini loh purpose-nya kita. Itu tuh gue sendiri juga udah mulai merasakan sejak benar. gue join bulan ke-6 kalau nggak salah, karena gue ngebantu nasabah gue. Iya benar. Itu sih yang bantu nasabah itu I think that's a very important part ya, karena gue mikir kayak misalnya contoh nih kayak salah satu dari family kita terdekat deh gitu, mereka sakit butuh duit 500 juta. Coba misalnya gue nanya Ona gue pinjem dong 500 juta, nggak mungkin kita kasih. Iya. Would you give 500 million to people gitu ya kan? Nah itu yang kita makanya di sini bisnis ini tuh kayak dengan kayak gue nawarin proteksi ke Ona, misalnya dengan bayar deh 1 juta 2 juta, tapi dia punya proteksi, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, dimana ya kita nggak bisa give that much money, tapi we can give you much more gitu dari bisnis ini. Iya, kayak our way of helping Iya. the people closest to us. Ya itu dalam bentuk kita kasih mereka proteksi yang terbaik gitu kan. Betul sih. Oke, nah next question is kenapa akhirnya kalian tertarik untuk mengerjakan bisnis di insurance industry? Tadi kayak udah kita cover Iya, semua. panjang Kayaknya lebar. ya hampir semuanya ya. Terus bisnisnya juga simple sih, benar nggak sih? Simple banget. Simple, sustainable dan Yes. duplicable gitu. Makanya kita aja juga sendiri Ya kita kan Bisa nol gitu, Iya, lu psychology, lu banking finance, gue finance, Iya. mana ngerti kita Benar, asuransi tadinya, ya kan? dan Tapi gak ya hanya orang lulusan luar negeri yang bisa, semua juga. semua bisa. Ya, Iya, yang benar. penting mau aja sih Benar. kerja gitu. Karena memang kita lihat effortnya dan semua diajarin kok dari awal, dari cara kita ngomong, dari kita produknya, negotiationnya dan segala macam. Jadi jangan bilang kayak gue nggak pernah di bisnis ini, gue nggak pernah, Iya. nggak bisa ngomong. Bener. Justru orang yang sukses itu adalah orang yang terus mau belajar ya kan? Iya benar, Nah, setuju banget. Itu setuju. ya. Yes. Gitu. Nah, oke, terakhir give one advice yang kalian mau share nih ke audience. Kira-kira apa kalau bisa kasih advice? Oke, kalau gue ya, kalau gue itu kemarin gue juga kebetulan ada baca motivational quote. Dia bilang nggak perlu dengerin omongan orang. Kita mau ngelakuin apa? Mau kita dijelek-jelekin, mau apa yang kita lakukan itu dianggap remeh sama orang lain, nggak usah pusing. Buktiin aja. Kita jalanin, kita kerja keras, kita fokus, kita buktiin ke mereka kalau misalnya memang this works gitu. Karena satu,
kalau kita susah belum tentu loh mereka bantuin kita. Betul. Dan kalau kita nggak bisa makan juga belum tentu mereka kasih kita makan. Ya kan? Dan udah banyak banget ya nggak sih kayak ya kita lah lulusan luar negeri ngapain sih lu kayak kerja rendahan gitu. Dicemooh gitu aja. Benar. Gitu. Tapi keluarga yang udah lihat nih anak-anaknya di Business Alive ini dan memang ternyata bisa, itu akhirnya orang tuanya juga support 100% kan, malah 110% gitu loh. Jadi nggak usah takut. Ya kan, kita di sini tadi kata Ona bilang mentor ada, training ada, ya kan, nggak usah takut deh. Mau introvert, extrovert, jujur gue itu introvert parah, ya kan. Nah kalau ini berdua memang extrovert nih. Nah kalau gue introvert gitu, jadi nggak usah takut. Kalian itu datang dari background seperti apa. Pokoknya nyemplung aja dulu. You have nothing to lose. Nanti bisa nggak bisa, yang penting kalian udah coba. Nanti pasti kalian akan bisa memutuskan sendiri gitu loh. Jangan cuman mikir kayak what if I fall gitu kan. But what if you fly gitu ya kan. Seperti mereka-mereka ini. Bareng ya. Iya bareng ya di sini sama-sama. Kalau gue mirip sih sama lah ya advice-nya kayak Devina. Karena memang gue sendiri juga ngerasain. First time masuk ke bisnis ini gitu. Banyak yang mempertanyakan. Hah? Lo asuransi? Jadi kayak misalnya kenapa lu di asuransi, kemarin kan lu begini. Tapi begitu ternyata kita ngejalanin dan bisa sukses, orang-orang bisa bilang gini, Vi cocok lo buat lu. Iya kan? Ternyata ya lu keren banget deh gitu. Iya, cocok banget loh gitu. Bagus gitu. Iya, Kayak iya. orang-orang jadi ya melihat gitu. Tapi poin Proof penting ya, kasih proof aja sih. betul, tapi kan itu butuh waktu. Iya, right? Jadi poin penting adalah di saat kita step up itu beneran harus percaya diri aja. Dan yang gue lakukan memang pertama juga research sih, bukan blindly langsung kayak gue terima, enggak. Gue tuh do research dulu, dan gue lihat monitor waktu itu leader gue si Sela itu dimonitor dulu, nggak langsung join gitu ya. Tapi selama kalian bergerak di jalan yang benar gitu, ngejelasin nasabahnya yang benar, kalian juga dari hati menawarkan mereka dan sharing, gue rasa sih it's pasti bakal bisa gitu loh di bisnis ini. Bener. Itu tips dari gue. Bener banget sih. Tapi itu kalau dari gue sendiri, gue tuh merasa ya dulu ya kayak entah mau kalian mau lulusan luar negeri, dalam negeri apa segala macam, gue tuh selalu ngerasa gue tuh gak punya talenta. Kayak gue tuh suka ngeliat ya nih, kayak gue tuh kayak ngeliat gitu. Lu bisa sih joget dan Benar. dansan lu talenta banget. Gue rasa kalau Icem gak di sini ya, dia jadi artis TikTok sih. Bener. Ini langsung keluar ini auranya dia. Ya tiba-tiba gitu ya. Mungkin gue ngelihat kayak, karena gue ngelihat kayak teman-teman gue yang kayak mungkin ada medical kerja sebagai medical doctor, ada musician, artis segala macam. Gue merasa kayak gue tuh there's not dari diri gue tuh yang Special gitu. ya. Tapi gue pengen bikin duit gitu. Gue tuh gimana caranya gue kaya tapi gue bukan Taylor Swift yang bisa nyanyi gitu ya kan. Gue bukan dokter, surgeon gitu. Tapi ya thank God that we found this business. Yang tadi gue bilang makanya bukan lu berarti kayak di luar negeri lu sekolah ya, dalam negeri segala macam nggak bisa. Yang penting adalah lu belajar ya kan. Entah itu yang tadi Devina bilang background lu dari mana. Tapi asal lu mau belajar dan lain-lain, itu tuh lu bisa banget dari bisnis ini tuh ibaratnya channeling kayak apa sih mimpi lu gitu. Bisa membawa titik-titik small step at a time to your goals and dreams gitu. Banyak banget gak sih kalau misalnya kita lihat ya, yang hidup itu berubah banget. Iya. Kayak gue tuh, ini kata ya leader gue yang gue suka banget, gila ya. Oke, kita lulusan luar negeri, obviously kita terlahir dari keluarga yang at least menengah ke atas, ya kan? Cuman nggak semua orang punya privilege kayak kita. Betul. Waktu itu leader gue ngomong kayak gini, gila ya. Gue itu semenjak di Alive itu tuh kayak I feel humbled gitu. Karena gue ngeliat orang yang tadinya kemana-mana naik angkutan umum, terus rumahnya jebol atapnya gitu kan, sampai sekarang mereka itu bisa nyetir mobil mewah, mereka bisa punya rumah 2, 3, 4 gitu. Dan itu sih maksudnya, walaupun gue terlahir dari keluarga yang mungkin tidak seperti mereka, tapi ini menjadi inspirasi gue kayak gila ya,
orang tuh bisa loh berubah banget hidupnya dari Perubahan sini. hidup orang tuh nyata bisa kelihatan di dalam bisnis ini gitu. Ya tadi sama ya, kita maybe tidak signifikan di suatu tempat gitu ya, cuman kan kadang personality aja beda. Bisa yang dari introvert jadi extrovert gitu. Kalau gue ada extrovert jadi extrovert mentok. Kalau gue sih tetap introvert, tapi ya urusan kerja ya tetap kerja lah. Betul, profesional lah. Iya, enggak kayak Boy William itu juga introvert akur. Tapi kalau lu nggak ngomong sama dia, iya benar. Kalau lu nggak dikasih tahu sama dia kalau dia introvert, mana kita tahu? Iya, ya kan? Jadi banyak juga di sini tuh kenapa gue sebagai introvert tetap stay di sini, karena gue ngelihat gila ternyata banyak loh motivational speaker tuh yang introvert. Benar. Yang banyak artis juga introvert sebenarnya. Iya kayak Boy William. Iya kan. Iya kan. Terus itu siapa leader besar kita kok Jeffrey, Bo introvert. Iya. Berapa tuh income-nya sebulan? Gitu kan. Ya itulah maksud gue kayak introvert, jangan define introvert itu sebagai kayak itu menjadikan hidup kalian tuh stuck di situ aja sih menurut gue. Ya nggak sih? Dan contohnya leader lu lah. Iya kan? Gile. Iya bener, makanya. Dan dari situ ya kita bisa melihat lah ya, karena perubahannya itu beneran ada. Dari tim gue juga banyak banget perubahannya gitu. Dan perubahannya ke hal yang positif ya. Betul. Gitu, jadi sometimes kita paksa Mariska presentasi ya. Hah? Wah itu tadi gue sebelum gue di bisnis ini, presentasi itu musuh besar gue. Ya, gitu ya kan, kayak gue takut banget gue kalau misalnya ke depan stage, panggung, ke depan panggung itu namanya gue kayak bisa keringet dingin. Gue kalau bisa nggak harus ngomong di depan panggung gue nggak mau gitu. Cuman ya tapi di sini kan balik lagi. Belajar. Kita benar-benar dikeluarin, didobrak abis-abisan untuk keluar dari comfort zone kita untuk mencapai limit kita yang potensial kita terbaik lah di sini. Yes. Oke, nah itu sharing dari LF partner kita hari ini, Devina dan Mariska. Nah teman-teman jangan lupa untuk like and follow LF by Vision di Instagram. Sampai jumpa di LF Talks berikutnya. Bye-bye.